Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan metode Runge-Kutta ya. Jadi metode ini secara prinsip cara kerjanya itu tetap menggunakan sebuah metode Darah Taylor ya. Tapi di sini metode ini tidak memerlukan sebuah perhitungan turunan. Jadi metode Runge-Kutta ini juga salah satu metode numerik ya. Nah, metode ini keunggulannya semakin tinggi derajatnya itu ketelitiannya akan semakin tinggi ya, dan dia tidak perlu mencari sebuah turunan yang lebih tinggi ya. Jadi cukup nanti dihitung ya sesuai dengan rumusan dari Runge-Kutta pada setiap tahapannya, maka dia akan memiliki nilai ketelitian yang cukup tinggi ya, daripada metode-metode yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Metode Runge-Kutta ini juga salah satu metode PDB ya, persamaan diferensial biasa yang paling populer karena banyak digunakan dalam beberapa praktek kasus ya. Misalnya untuk simulasi matematis yang mana diimplementasikan dalam bahasa komputasi ya. Jadi metode Runge-Kutta ini banyak sekali digunakan implementasinya. Jadi kalau saudara mencari referensi terkait dengan metode Runge-Kutta ini untuk menyelesaikan beberapa kasus ya komputasi itu banyak ditemukan ya, baik itu jurnal ilmiah ya yang terkait dengan hal ini. Secara umum metode Runge-Kutta itu berdasarkan sebuah orde ya, orde ke n. Jadi nanti di metode Runge-Kutta ini ada yang namanya orde ke-1, orde ke-2, ke-3, ke-4 ya. Nah, bentuk umumnya rumusannya adalah YR plus 1 sama dengan YR plus A1K1 plus ini A2K2 ya, sampai ke ANKN ya, sampai tergantung ordernya itu nanti order keberapa. Nah, di sini nilai A1 maupun A2 ini adalah sebuah konstanta ya, nilai ketetapan yang sudah ditentukan. Nah, K1 itu sendiri di sini memiliki sebuah rumusan H. H itu biasanya seperti metode Hund dan Euler sebelumnya, bahwa H ini adalah sebuah ruas-ruas ya, atau bisa disebut juga dengan sebuah lompatan ya, jarak lompatan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Jadi kan seperti nilai X-nya itu range-nya berapa dibagi per ruas-ruasnya ya, itu H. Kemudian F di sini adalah sebuah fungsi yang mana ini juga merepresentasikan dari sebuah turunan ya, fxi, xr ya maksud saya, yr ya. Juga nilai K2 ya, itu sama juga dengan hf ya, xr plus p1 dikalikan h, yr plus q 11 dikalikan dengan K1 sampai ke KN ya, tergantung nanti sampai orde ke N keberapa dari metode Runge-Kutta yang diinginkan di dalam soal atau pemecahan sebuah kasus ya, seperti itu. Nah, ini adalah orde ke-1 dari metode Runge-Kutta, bahwa K1 di sini direpresentasikan dengan H fungsi dari XR, YR. Kemudian nanti nilai K1 ini akan dimasukkan untuk mencari nilai YR plus 1-nya, yaitu sama dengan YR ditambah A1 K1 dikali K1 ya, di mana A1-nya itu konstanta nilainya adalah 1. Sehingga rumusan dari orde ke-1 itu adalah YR plus 1 sama dengan YR ditambah K1, karena A1-nya kan 1 dikali K1, maka ya di plus K1, seperti itu. Kemudian orde kedua, ya, nanti kalau misalkan dalam sebuah kasus ditanyakan orde kedua, maka yang digunakan adalah K-nya sampai K2. Maka K1 sama dengan H dikali dengan F fungsi dari XR, YR, nah, K2-nya sama dengan H dikali fungsi dari XR plus H
YR plus K1. K1 diperoleh dari nilai sebelumnya. Ya. Kemudian nanti rumusan terakhirnya YR plus 1 untuk order 2 ya. YR plus 1 sama dengan YR ditambah setengah ya. Jadi ini sama halnya mencari sebuah nilai tengah ya. Setengah dikali K1 ditambah K2-nya. Itu untuk order kedua. Kemudian berlanjut ke order ketiga. Jadi K-nya nanti yang dicari adalah sampai K3. Maka rumusan K1 sama dengan H dikali fungsi dari XR YR ya, fungsi turunannya ini. K2-nya sama dengan H fungsi XR plus setengah dikali H, YR ditambah setengah dikali K1 nilai sebelumnya. Kemudian K3-nya itu adalah H dikali fungsi dari XR plus H, YR min K1 ditambah 2K. Ya, kemudian nanti fungsi YR plus 1-nya dari order 3 ini adalah YR plus 1 sama dengan YR ditambah 1/6 ya, K1 plus 4K2 ditambah K3. Begitupun juga dengan order 4 ya, rumusannya adalah sampai K4. Maka di sini K1 sama dengan H fungsi XR YR, K2 adalah H fungsi dari XR plus setengah kali H, YR ditambah setengah kali K1. K3 sama dengan H fungsi dari XR plus setengah H, YR ditambah setengah K2 ya, dari nilai K2 sebelumnya. K4 maka H dikali fungsi XR plus H, YR plus K3 dari nilai sebelumnya. Kemudian untuk nilai Y-nya, maka YR plus 1 sama dengan YR ditambah 1/6 K1 ditambah 2 kali K2 ditambah 2 dikali K3 ditambah K4. Ya, itu untuk order 4. Nah, ini misalkan ada sebuah kasus seperti ini ya. Jadi tolong nanti diperhatikan dengan baik step by step-nya. Jadi ditentukan bahwa solusi ketika ini soalnya disuruh menentukan ya. Tentukan solusi Y1 itu nilainya berapa? Bila persamaan diferensial biasa dari metode Runge-Kutta dari order 3-nya diketahui sebagai berikut. Ya, misalkan diketahui bahwa 2 dikali dy per dx di sini ya ditambah x pangkat 2 dikali y min y sama dengan 0. Kemudian diketahui berikutnya adalah y ketika dia nilainya 0 itu adalah sama dengan 2. Hanya di sini adalah 0,5. Jadi nanti ruas untuk lompatannya adalah 0,5. Dan yang ditanyakan sesuai dengan soal adalah Y1-nya itu berapa. Ya, ketika Y-nya sama dengan 1 itu nilainya berapa. Jadi kalau ini bisa saya buat sebuah lompatan ya, maka kan bisa saya katakan dimulainya adalah ketika nilainya adalah 2. Nilainya adalah 0. Startnya adalah dimulai dari 0 ya. Sampai nanti dia lompat ke berikutnya adalah 0,5 karena kan hanya kan di sini adalah 0,5. Berikutnya adalah 1. Nah, jadi kan ada 2 kali. Ketika ini nilainya adalah 0, maka Y-nya di sini nilainya adalah 2. Ketika ini 0,5 kan masih belum diketahui. Ya, ketika ini nilainya 1 juga masih belum diketahui. Nah, ini yang akan kita cari secara bersama-sama, step by step-nya seperti apa. Kita melihat dulu dari sebuah fungsi yang sudah diketahui di sini ya. 2 dikali dy per dx plus x kuadrat dikali y min y sama dengan 0. Kita ketahui bahwa ketika saya memiliki sebuah fungsi x, y seperti ini, maka itu sama juga dengan sebuah turunan dari dy per dx-nya. Ya, ini yang perlu saya tekankan karena sebelumnya juga saudara sudah saya jelaskan terkait dengan hal ini. Maka untuk mencari dy dx-nya biar tidak tercampur seperti ini, maka saya akan pindah ruas kanan, ruas kiri, nanti ada yang dipindah dari dikalikan silang ya. Maka ini kalau saya ubah, maka 2 dy dx ya
biar ini tidak menjadi satu di sini, ya. Ini saya pindah ke ruas kanan. Yang tadinya positif, ya, plus X pangkat 2 pangkat Y, maka di sini dia menjadi negatif, ya. Maka ini atau ini dulu boleh ya, negatif X kuadrat Y. Terus ini negatif min Y, kalau saya pindah ke ruas kanan yang tadinya negatif, maka dia menjadi positif Y seperti ini, ya. Sedangkan ini kan duanya di atas, agar dia bisa menjadi dy dx, maka kan ini X kuadrat Y plus Y, ya, dibagi dengan 2, ya. Jadi duanya ini dipindah ke bawahnya, kan menjadi dibagi. Nah, kok beda Pak? Loh, ini sama, cuma kan kalau ininya kan saya taruh di depan, sedangkan ini kan ditaruh di belakang. Ya kan sama saja. Ini min X kuadrat Y, ini kan plus ya, plus Y kan seperti ini. Cuma ini biar tidak terlihat lebih baik, maka di sini minnya ditaruh yang di paling belakang. Sehingga di sini rumusan dari dy dx-nya, ya, maka Y min X kuadrat dikali Y dibagi 2. Ya. Nah, ini akan digunakan terus ya ketika nanti akan mengimplementasikan metode Runkuta orde 3. Ingat nanti langkahnya itu dimulai dari 0 ini sesuai dengan range dari H-nya. Berikutnya kita mencari 0,5-nya berapa, nanti satunya berapa baru kita bisa mengetahui. Oke, kita berlanjut ke berikutnya. Ke slide berikutnya. Oke, yang pertama ya, kita ketahui ya bahwa yang pertama harus saya lakukan adalah menghitung K1 sampai K3-nya. Ya, K1 di sini rumusannya sama dengan H dikali F X R, YR, ya. Nah, kan kita tadi sudah ketahui bahwa ketika Y-nya itu sama dengan 0, itu nilainya adalah sama dengan 1. Artinya ketika XR-nya itu sama dengan 0, maka YR-nya itu sama dengan 1. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita lihat di slide sebelumnya, sebentar, ini saya cek dulu di slide sebelumnya tadi bahwa 0 nilainya 2 ya. Jadi saya salah bahwa di sini itu adalah ketika Y-nya sama dengan 0, ya, itu nilainya sama dengan 2. Sehingga ketika XR-nya 0, maka di sini YR-nya adalah 2 pada posisi yang sekarang. Pada saat ini. Maka di sini hanya tetap 0,5 kan diketahui di dalam soal bahwa hanya adalah sama dengan 0,5. Maka di sini 0,5 ya. Tetap. Nah, kemudian X-nya apa? X-nya adalah diisi nilai 0. Karena yang diketahui pertama kan XR-nya 0, YR-nya adalah 2. Ini 0, ini 2. Ini maknanya bukan 0,2 dari sebuah fungsi itu. Tapi XR-nya itu 0, YR-nya 2. Ketika XR-nya 0, itu YR-nya adalah nilainya 2. Ketika saya untuk menghitung ini, bagaimana? 0,5 tetap 0,5. Nah, nilai 1 ini diperoleh dari mana? Nah, nilai 1 itu kembali lagi kepada rumusan tadi sebelumnya. Ya, rumusan tadi apa? Di sebelumnya itu kan fx, y itu sama dengan y min x kuadrat y, ya, dikali y dibagi 2. Maka saya tuliskan lagi di sini ya bahwa nilai dari fx, y itu adalah y min y x kuadrat ya dibagi dengan 2. Ya. Nah, benar apa tidak? Tadi saya Oke, benar. Ini kan saya balik aja y-nya di depan. Tapi kan di sebelumnya tadi adalah di belakang. Oke, sekarang untuk menghitung F0,2 kan sama juga dengan ininya 0, ininya 2. X-nya itu adalah 0, Y-nya adalah 2. Tinggal saya inputkan di sini. Y-nya itu kan 2. Nah, kan Y-nya ini 2. Min Y-nya di sini adalah 2.
2. X-nya berapa? 0 kuadrat. Dibagi 2. 2 dikali 0 kuadrat kan 0. 2 dikurangi 0 kan 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Maka 0,5 kali 1 adalah 0,5. Ya. Seperti itu. Kemudian yang K2, sesuai rumusan orde 3, bahwa H dikali F XR ditambah H, ya, ditambah setengah H, koma YR-nya, ya, YR-nya ini adalah yang tadi di sini diketahui adalah 2, ditambah setengah dikali K1. K1 adalah nilai dari ini. Ya. Sehingga hanya tetap 0,5 di sini ya diketahui. XR-nya tadi berapa? 0. Ya kan? 0 ditambah setengah dikali hanya berapa? 0,5. Ya. Kan sama juga dengan 0 ditambah setengah dikali dengan 0,5 kan setengah. Itu kan sama juga dengan 1/4. 1/4 itu kan 0,25. Kenapa di sini adalah 0,25? Koma, ini koma. Sekarang saya menghitung yang bagian ini. Yang bagian ini YR-nya berapa? YR-nya tadi yang diketahui di dalam soal pertama kali adalah 2. Ditambah, ya, ini setengah. Setengah dikali K1-nya kan sudah diketahui. 0,5. 0,5 juga setengah. Setengah dikali setengah kan 1/4. Ya. Ini saya samakan pembilangnya, maka ini 4 bagi 1, 2, 8. Ini plus 1. Kan ini 9/4. Ya, 9/4 itu berapa? Ya, kan sama juga dengan ini, kalau ini langsung didesimalkan ya. Ini 2 ditambah 1/4 itu kan 0,25. Nah, kenapa kok di sini langsung didesimalkan? Kan sama juga dengan 2,25 ya. Ini kalau saya tambahkan 2,25 ya. Nah, ini kalau sudah ketemu seperti ini bentuknya, maka F-nya sekarang adalah 0,25 untuk yang kedua ya, 2,25. Nah, ini masukkan ke rumusan yang ini. Y-nya berapa? 2,25 ya. Min Y-nya berapa ini? Y-nya di sini adalah 2,25 X kuadrat. X-nya pakai yang 0,25 ini. Ya, ini saya kuadratkan dibagi dengan 2. Nanti hasilnya adalah ketemu 1,0547 dikalikan dengan 0,5, hasilnya adalah ini. Ya, sama halnya dengan K3. K3 hanya adalah 0,5, F XR-nya adalah 0, ya, hanya adalah 0,5, maka tetap dia 0,5, 0 ditambah 0,5 kan ya 0,5. Koma YR-nya berapa? 2. K1-nya berapa? Ketahui 0,5. Ditambah 2 dikali K2. K2-nya kan ini. 0,54274. Sehingga nanti diperolehlah ini F-nya. Ini untuk nilai X-nya, ini untuk nilai Y-nya. Masukkanlah ke rumus yang ini tadi. Sehingga nanti diperoleh 0,9581. 0,981 dikali 0,5 nilainya 0,4791. Karena di sini adalah orde ketiga, maka dia menghitung K-nya itu sampai hanya K3. Baru setelah itu kita menghitung Y-nya. YR plus 1-nya. Oke? Nanti saudara bisa diulangi lagi ya terkait dengan penjelasan saya ini. Oke, saya next slide terlebih dahulu. Nah, sekarang saya menghitung YR plus 1-nya. Ya. Seperti rumusan di sebelumnya, bahwa untuk orde 3, YR plus 1-nya adalah sama dengan YR ditambah 1/6, ya, kurung buka, K1 ditambah 4 dikali K2 ditambah K3. Ya. Nah, maka di sini karena YR yang diketahui itu ketika XR-nya kan sama dengan 0. Ya, yang diketahui. Maka di sini ditulis ketika R-nya 0 itu kan nilainya, ketika Y-nya itu nilai Y-nya itu 0, R-nya 0 itu nilainya adalah 2. Maka kenapa di sini dia bernilai, kan saya tulis lagi ya di sini ya. Kan tadi kita sudah tuliskan bahwa ketika Y-nya 0 itu nilainya sama dengan 2.
ini adalah dianggap sebagai sebuah nilai Y0-nya. Y0-nya itu sama dengan 2. Ketika ini 0, maka ini kan dianggap R-nya adalah bernilai 0. Ketika R-nya 0, maka 0 ditambah 1. Kenapa ini adalah Y1. Ya. Nah, setelah itu diperolehlah nilai Y0-nya kan 2. Ini 1/6. K1-nya kan tadi diperoleh di perhitungan di slide sebelumnya adalah 0,5. K2-nya adalah 0,52474. Nanti dikalikan 4. K3-nya 0,4791 yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Ini saudara hitung, maka diperolehlah nilainya adalah 2,5148. Ya, oke. Oke, selesai. Kemudian saya melanjutkan ke iterasi berikutnya. Ya, di iterasi berikutnya maka dia melompat, ya, karena kan tadi Y-nya 0 kan. Seperti yang tadi saya katakan kan 0 sampai dia nilainya adalah Y-nya ketika dia nilainya adalah 1. Ya. Maka di sini nilainya ini kan 0,5. Lompat ya hanya. Maka di tahapan berikutnya sekarang XR-nya itu berubah. Ya, XR-nya itu akan berubah. Berubah apa? Berubah karena melompat ya dari 0 tadi ke hanya adalah 0,5, maka lompatannya dia sekarang 0,5 yang baru. Ketika ini X1-nya adalah 0,5, Y1-nya adalah 2,5148. Saya hitung lagi ya. K1, K2, K3-nya ya. Maka di sini yang saya peroleh adalah hanya itu tetap 0,5 ya. XR YR-nya saya menggunakan yang baru ini. XR-nya 0,5, YR-nya adalah 2,5148. Nah, itu masukkan lagi di rumusan yang tadi ya, Fx, Y-nya itu kan Fx, Y-nya itu adalah Y min X kuadrat Y dibagi 2. Nah, maka ini adalah, ini kan sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Masukkan saja, ini adalah 2,5148 min X kuadratnya adalah 0, kuadrat dikali ini ya, 2,518 nanti dibagi 2. Nanti hasilnya di sini diperoleh 0,9431 dikali 0,5, 0,4716 ya. Lakukan hal yang sama sesuai dengan rumusan ini dicari dulu. Setelah selesai ini dicari ya, nanti diperolehlah F-nya adalah 0,75 sama 2,7056 ya. Ini dimasukkan ke rumusan ini, maka nanti diperoleh 0,6017 dikalikan 0,5, K2-nya nilainya adalah 0,3009 ya. Berikutnya ya. Berikutnya saya masuk ke K3. K3 hanya 0,5, F-nya sesuai ya. XR-nya adalah sekarang yang saya gunakan adalah 0,5. Ya, karena sudah 0,5, Y1-nya 2,5148 diperoleh dari mana? Diperoleh dari nilai yang terakhir ini. XR-nya sekarang 0,5. Nah, sekarang saya hitung 0,5 ditambah 0,5 ya. Ini selesai dihitung. Sekarang YR-nya ini tadi diketahui ya, 2,5148 karena yang kita gunakan sekarang ini 2,5148 dikurangi K1 ditambah 2 kali K2 diperolehlah ini F-nya. F 1,2,645. Lah ini ya, nanti ini akan dimasukkan ya ke dalam F XY-nya lagi tadi ya. Rumusannya adalah Y min X kuadrat Y dibagi 2. Ini kan X-nya 1, Y-nya ini nanti adalah 2,645. Nanti hasilnya berapa dikali 0,5, nilainya adalah 0. Setelah K3 selesai, ya seperti karena ini order 3, maka saya menghitung YR-nya. Ya. YR-nya ini adalah YR ya,
YR ditambah 1/6 ya, K1 ditambah 4 K2 K3. Y-nya di sini sekarang YR yang saya gunakan adalah YR yang ini ya, 2,5148 ya, karena yang saya gunakan kan menggunakan yang terbaru ya, YR yang sudah terupdate tadi. 1/6 31 0,4176, 4 dikali K2-nya 0,3009, K3-nya adalah 0. Sehingga nanti ini saudara hitung, diperolehlah ini ya, Y-nya ini adalah 2,794. Loh, maknanya apa 2,794 ini? Kan tadi di sebelumnya, ya, kalau saya bisa menjelaskan di sebelumnya, ketika tadi nilainya adalah 0, ya, ketika nilainya 0 kan nilainya sama dengan 2. Ketika nilainya 0,5 kan sudah diperoleh, ya, nilainya adalah YR-nya adalah 2,645. Oh, bukan ya. YR-nya itu adalah 2,5148. Nah, Y yang terbaru ini 2,794 itu adalah merepresentasikan ketika nilainya 1, itu adalah nilainya adalah 2,794 ya. Maka dari sini ya, algoritma ini stop di sini ya, karena ini 2,794 ini merepresentasikan ketika dia XR-nya itu adalah 1. Sedangkan yang 2,5148 yang tadi yang saya hitung di Y1 sebelumnya ini di sini ya. Ini 2,5148 ini merupakan merepresentasikan ketika dia 0,5 nilainya 2,5148. Sedangkan yang kita cari itu adalah ketika nilainya 1 itu berapa? Nah, ketika nilainya 1 adalah 2,794 ini merepresentasikan dari ketika XR-nya adalah 1. Sehingga di sini algoritma ini akan berhenti. Sehingga hasil dari permasalahan ini adalah Y1-nya di sini bisa ditulis nilainya adalah 2 ya, 2,794 ini ya, Y1-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya harap saudara bisa memahami, bisa diputar ulang kembali penjelasan saya tadi. Ada sebuah soal yang saudara harus selesaikan ya untuk berlatih bagaimana cara penyelesaian metode Ringkuta ini step by step-nya seperti apa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.